Monitor dengan resolusi 4K dan juga akurasi warna yang tinggi itu opsinya sudah banyak. Tapi kalau yang fleksibilitasnya seperti ini itu masih sedikit. Pertama-tama kita akan mulai dengan unboxing dulu. Di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan kaki monitor, tiang, kabel power, kabel HDMI, dan juga kabel USB extender. Dan nggak lupa juga ada panel dari monitor itu sendiri. Perakitan monitor ini juga mudah, kita tinggal menempel kakinya dengan tiang monitor, lalu tinggal kencangkan aja sekrupnya. Lalu pemasangan tiang ke monitor juga tinggal disangkutin aja ke panelnya. Kalau misalnya mau nyopotin, tinggal geser aja switch yang ada di bawah lalu dicopot. Sayangnya perakitan monitor ini tidak tules, jadi kita masih membutuhkan obeng untuk mengencangkan sekrup yang tadi. Oke, masuk ke monitornya. Samsung S80A ini punya bentuk yang overall basic, kakinya ini berbentuk flat, tiangnya juga dibuat lebih elegan, tapi nggak lupa di belakang ada rubber untuk cable management. Kalau untuk build quality, monitor ini terlihat dan terasa kokoh. Kalau misal tiangnya ini masih wobble dengan kaki, itu artinya kurang kencang aja kita nyekrupnya, karena memang ngencengin sekrupnya itu butuh effort yang lebih. Tiang dari monitor ini punya opsi fleksibilitas yang cukup banyak, tingginya bisa diatur, swivel ke atas dan ke bawah ada, dan juga bisa di swivel ke samping alias ke kanan atau ke kiri. Panel monitornya berukuran 27 inch dengan resolusi 4K, dan setelah kita tes, monitor ini punya sRGB 100%, Adobe RGB yang tinggi, dan DCI-P3 yang juga sudah 100%, yang berarti ini adalah monitor untuk profesional content creator atau bisa dibilang ini bukanlah monitor gaming. Bezelnya itu sendiri sudah tipis, bagian kiri kanan dan atas itu sudah virtual bezel, dan di bawah memang lebih tebal sedikit dengan logo Samsung. Monitor ini juga bisa dipivot secara vertikal, jadi kita sendiri menganggap kalau monitor ini cocok banget apabila dibeli 2 atau 3 dan dibuat setup multi monitor. Oh iya, buat kalian yang mungkin merasa kalau kaki dari monitor ini masih kurang bagus, Samsung S80A ini juga support VESA mounting di bagian belakang, jadi kalaupun mau pakai ARM itu juga udah bisa. Buat percolokan yang ada di belakang, monitor ini punya satu HDMI port, satu DisplayPort, satu USB Type-B, dan satu USB Type-A untuk pass-through. Di bagian atas juga ada audio jack dan 3 USB Type-A. Dengan banyaknya USB port untuk pass-through di monitor ini, monitornya cocok buat kalian yang suka naruh komputer di bawah meja atau laptop yang punya USB portnya itu terbatas. Buat power, monitor ini langsung menggunakan kabel AC/DC aja, jadi monitor ini tidak memakai adapter, melainkan langsung nyolok ke stop kontak. Namun, kalau beberapa monitor yang nggak pakai adapter itu tebel-tebel, Samsung S80A ini punya ketebalan yang nggak terlalu berbeda, bahkan kalau kita bandingkan dengan monitor 4K yang kita punya, yang mempunyai adapter gede. Monitor ini juga sudah support dengan HDR10, dimana kalau misalnya kita lihat di sini sudah 10 bit HDR, jadi bukan 8 bit with dithering lagi, melainkan sudah HDR10 yang lebih kaya akan warna. Kalau mau dipakai konsumsi konten YouTube yang HDR atau main game seperti Resident Evil 8 atau Forza Horizon, itu sudah bisa dengan mode HDR on. Tapi dengan catatan, mode HDR10 bit ini hanya bisa didapat kalau menggunakan kabel DisplayPort. Kalau hanya HDMI, maka HDR-nya akan berubah menjadi 8 bit with dithering. Sebagai monitor produktivitas, Samsung S80A juga bisa memberikan warna yang akurat untuk editing video, ataupun kalau mau editing yang membutuhkan HDR. Gaming pun juga menurut kita lebih cocok game-game yang berfokus pada suasana ketimbang yang kompetitif, karena refresh rate-nya juga cuma 60 Hz. Oh iya, nggak lupa, monitor ini juga sudah support dengan Samsung DeX, alias handphone kita kalau misalnya Samsung bisa dikonek langsung dengan monitor. Namun karena monitor ini nggak punya colokan USB-C, kalian harus menggunakan kabel USB-C to HDMI. Nah, buat navigasi UI-nya, monitor ini menggunakan 4 tombol yang ada di bagian bawah. Jujur, walaupun bukan berbentuk joystick yang kita lebih biasa, navigasi seperti ini lebih mudah dibandingkan kalau tombolnya itu dibuat sejajar dan malah bikin lebih bingung.
UI menu monitornya juga bagus, informatif, dan gak terlalu banyak menampilkan informasi yang gak perlu. Di sini ada menu pictures, eye care, dan lain-lain, namun gak ada setting suara dikarenakan monitor ini gak punya speaker sama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal eye care, monitor ini juga punya mode eye saver yang dimana fungsinya adalah untuk filtering blue light. Dan eye savernya itu juga nggak main-main, sudah punya sertifikat to Friendland juga. Jadi sudah terjamin kalau monitor ini bisa ramah mata apabila dipakai dengan benar. Sayangnya salah satu yang kurang dari monitor ini adalah soal kerapihan kabel. Untuk sebuah monitor produktivitas yang sebagian besar orang beli untuk di kantor atau di rumah, kabel power atau kabel HDMI masih bisa terlihat menjulur walaupun sudah ada kabel manajemen. Fitur terakhir dari monitor ini yang juga perlu dibahas adalah PIP atau PBP yang kepanjangannya juga kita masih belum tahu. Tapi fitur tersebut memungkinkan kita untuk bisa display input dari dua source sekaligus, walaupun sayangnya saat kita syuting kita lagi nggak ada source kedua, jadi ya praktekinnya ya seperti ini aja. Lalu bagaimana dengan konsumsi dayanya saat kita tes monitor ini saat menampilkan video dengan resolusi 4K, HDR on dan brightness paling maksimal, itu konsumsi dayanya hanya mentok di 35 watt aja. Sementara kalau misalnya kita lagi nonton video YouTube Full HD tanpa HDR, itu konsumsi dayanya hanya sekitar 19-20 watt aja. Dan jadi kesimpulannya, monitor 27 inch S80A milik Samsung ini adalah sebuah opsi yang menarik apabila kalian ingin mencari monitor dengan resolusi 4K dan juga DCI P3 sampai 100%. Apalagi kalau kalian adalah seorang creator yang juga mencari monitor dengan akurasi warna terbaik dan juga fleksibilitas yang tinggi, seperti ya pivot dan lain-lain punya dia. Kalau misalnya kalian membeli monitor ini, kami sangat menyarankan untuk belinya itu mungkin kalau bisa jangan satu, tapi juga 2 atau 3 dan dibuat setup multi monitor karena memang itulah kelebihan dari monitor ini. Kalau misalnya kita sendiri, kalau memang mau membeli monitor ini, ya kita pasti langsung bikin itu setup multi monitor aja, karena di harga segini dan resolusi 4K juga, sebenarnya Samsung juga punya barang yang menarik, yaitu Samsung M7. Walaupun dengan size yang lebih besar, tapi dia juga punya fitur-fitur yang menarik yang dimana monitor ini nggak punya. Tapi kalau misal dipikir lagi, kalau misalnya ini adalah sebuah setup multi monitor, itu masih lebih enak. Samsung yang S80A ini karena dia itu nggak neko-neko, nggak terlalu punya banyak fitur yang aneh-aneh, dan nggak punya remote juga yang dimana si M7 itu punya. Jadi kalau misalnya memang profesional banget, kita menyarankan ini aja. Tapi kalau misalnya mau satu monitor aja dan juga monitornya punya banyak fitur-fitur lain, kita sarankan M7 yang dipakai sama si Michael. Jadi itu aja paling pendapat gue tentang monitor ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, dan di situ udah ada nasi goreng yang lagi ngedok-dok. Daripada suaranya bocor, mending kita udahin aja videonya. Jadi stay healthy dan tetap stay safe.